Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Allahumma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali di masjid yang mulia ini, rumah Allah, tempat yang paling baik di atas muka bumi ini, untuk melaksanakan salat maghrib dan dilanjutkan dengan pelajaran fiqih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan menerima amal ibadah kita, dan memberikan kita rizki yang baik. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut, dan juga dari doa-doa yang tidak mustajab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang dibolehkan dalam salat, kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Jadi yang pertama adalah hal-hal yang boleh, tidak batal. Yang kedua adalah hal-hal yang makruh. Yang makruh yakni dibenci, tidak disukai, tetapi tidak disukai oleh Allah, tetapi salatnya masih sah. Sekarang adalah hal-hal yang membatalkan. Jadi mutlak salatnya batal, harus diulang dari awal kembali. Baik, apa saja hal-hal yang membatalkan salat ini? Hal yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, hal-hal yang membatalkan salat. Yang pertama adalah makan dan minum, pertama dan kedua ini, yakni makan dan minum. Makan saja membatalkan, minum saja membatalkan. Makan saja tidak minum, batal. Atau minum saja tidak makan, batal. Maka makan itu membatalkan, minum juga membatalkan. Makan membatalkan dan minum membatalkan. Jadi apabila ada orang salat sambil makan maka salatnya adalah batal. Salat sambil mengemut permen maka batal. Baik permen karet atau permen yang tidak karet. Ya, kalau saat sedang salat maka batal.
karena permen dianggap makanan, batal. Ya, tentu perbuatan seperti ini jarang orang yang melakukan. Ya, orang sholat kemudian makan, baik dia makan sendiri atau disuapin. Ya, ini jarang kejadian seperti ini. Yang sering kejadian adalah dia sholat, tetapi ada sisa makanan di giginya yang menempel. Waktu uduk kumur-kumur belum bersih. Masih nempel. Makan daging, dia nggak bagi-bagi soalnya. Nempel dagingnya. Ya, daging nempel. Nyangkut. Kemudian ketika sholat berhasil dilepaskan. Di sholat sambil mencoba menyongkel daging-daging itu. Kemudian keluarlah daging itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika yang terjadi adalah hal seperti ini, maka insya Allah ini dimaafkan. Sebab pilihannya dua, antum keluarin tuh daging atau antum telan daging. Tapi daging-daging yang menyangkut adalah daging-daging yang sangat kecil, daging yang tidak dianggap sebagai makan, kecil. Itu insya Allah dimaafkan, dan dia adalah daging yang menempel, bukan daging yang dimasukkan. Jadi insya Allah jika terjadi seperti itu tidak batal. Yang dimaksud batal adalah makan dan minum dengan sengaja. Sengaja diambil makanan. Mungkin terjadi di anak-anak. Ya. Salat anak-anak. Dia bawa makanan, ngumpet-ngumpet, dia sambil sholat dia makannya. Itu mungkin terjadi anak-anak. Kalau anak-anak itu terjadi, ya. Pernah nggak kamu makan sambil sholat? Nggak pernah. Nyemil? Oh, alhamdulillah. Pernah juga nggak apa-apa, masih kecil. Ya, mungkin terjadi di anak-anak, tapi di orang dewasa kemungkinan besar tidak terjadi. Atau orang yang kurang kesadaran, itu dimaklum karena akalnya kurang sehat, walaupun badannya sehat. Jadi kaum muslimin mudah, sangat mudah. Yang pertama yang membatalkan sholat adalah makan sendiri atau minum sendiri. Makan atau minum, atau makan dan minum, itu membatalkan sholat. Ibnu Munzir berkata, para ahli ilmu telah sepakat bahwa barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja saat sholat, maka batallah sholatnya, dan ia harus mengulangi sholatnya. Jadi patokan adalah sengaja. Kemudian apabila menurut madhab Syafi'i, Hambali, kita pakai pendapat ini. Apabila kita makan itu lupa atau tidak sengaja, ya, lupa atau tidak sengaja jarang juga kejadian. Orang lagi sholat lupa atau makan. Orang lagi sholat nggak sengaja atau makan dan minum. Ini juga jarang. Tapi pernah lupa, gimana? Malah minum. Jadi dia ada sholat tarawih kali ya. Sholat tarawih mungkin dia ada apa? Ada air depan, lagi tahiyat, duduk tahiyat, dia lupa, dia minum. Kalau beneran lupa ya, ini di sini penjelasan, kalau benar-benar lupa, nggak sadar, itu dimaafkan. Kalau benar-benar lupa, itu dimaafkan. Kemudian yang dimaafkan juga di sini adalah apabila berupa sisa-sisa makanan yang menempel di antara gigi-gigi, maka hal tersebut dimaafkan, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Justru yang masalah adalah disengaja. Begitu juga air, apabila ada air yang tersisa, misalnya air wudhu ketika kumur-kumur ada sisa, seperti di mulut masih basah,
ada sisa air, atau air putih sebelum sholat kita minum ada sisa air, atau siwak kita basah, kita bersiwak kemudian ada sisa air, semua yang sifatnya sisa di dalam mulut kita, alhamdulillah itu tidak membatalkan sholat. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu kalau ada sisa, diapain? Jangan ragu, diapain? Telan aja. Jangan ragu, tapi ditelan. Jangan ragu, itu tidak membatalkan sholat kita. Baik, poin selanjutnya. Poin pertama makan, poin kedua minum, poin ketiga. Yang membatalkan sholat adalah berkata-kata dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Patokannya adalah selalu sengaja. Hal ini berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam. Beliau berkata, "Kunna natakallamu fi shalah. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam." Kata beliau, dahulu waktu awal-awal ibadah salat, waktu awal salat diajarkan, dilaksanakan awal-awalnya, dulu kami masih boleh berbicara, belum ada larangan berbicara, jadi salat boleh bicara, cuman bukan ngobrol juga, ya. Misalnya di antara contohnya itu adalah temannya bersin. Ini yang terjadi, contoh-contoh berbicaranya yang terjadi adalah temannya bersin, kemudian dia bilang apa? Temannya bilang alhamdulillah. Kemudian saudaranya bilang yarhamukallah. Kemudian saudaranya bilang yahdikumullah yusollibalak. Itu contoh, ya. Contoh pembicaraan yang terjadi di dalam salat sebelum ada pelarangan yang ketat dalam hal ini. Juga contoh dulu mereka itu berbicara dalam salat, contohnya adalah ketika orang datang mengucapkan salam, dia lagi salat, dia jawab salam. Ya, dia lagi salat, ada orang datang, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Nah, ini adalah lafaz-lafaz yang dulu sebelum ada larangan ini sempat terjadi dan tidak mengapa terjadi saat itu di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu awalnya. Kemudian turun ayat Al-Quran Al-Karim yang berbunyi, berdirilah menghadap Allah dengan khusyuk. Berbunyi apa? Berdirilah menghadap Allah dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Berdiri menghadap Allah dengan khusyuk. Kemarin sudah Anda sampaikan, seseorang itu bisa khusyuk di dalam salat apabila hatinya itu mengagungkan Allah dengan pengagungan yang besar. Ya. Itu kunci khusyuk. Hatinya itu membesarkan Allah, mengagungkan Allah sebagaimana layaknya Allah dibesarkan dan diagungkan. Itu hati. Barang siapa yang hatinya mampu membesarkan Allah di luar salat, maka dia bisa membesarkan Allah dalam salat. Tapi barang siapa yang hatinya di luar salat, tidak bisa mengagungkan Allah, tidak bisa membesarkan Allah sang pencipta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang memberhentikan hujan, Allah yang memberikan sinar matahari dan mengambil sinar matahari, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur seluruh makhluk, Allah yang ahad, Allah yang samad, yang seluruh alam semesta ini, baik buminya
mataharinya, planetnya, seluruh diantaranya, dan malaikat-malaikatnya membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, yang maha agung. Karena siapa yang bisa merasakan kebesaran Allah, Allah yang kekuasaannya tiada batas, yang kemampuannya tiada batas, yang keinginannya terlaksana dengan kalimat kun fayakun. Barang siapa yang bisa membesarkan, mengagungkan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan api tidak membakar Ibrahim, Allah yang menjadikan tongkat Nabi Musa tongkat kecil bisa membelah lautan yang sangat dalam dan sangat besar dan sangat panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengeluarkan unta dari gunung batu, pecah gunung batu keluar unta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan rahim, menciptakan makhluk di dalam rahim tanpa ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mampu menciptakan makhluk di rahim tanpa ayah, yaitu Nabi Isa. Menciptakan makhluk di rahim yang sudah menepos, yaitu Yahya. Rahim yang sudah rahim yang mandul, yaitu Yahya. Menciptakan makhluk di rahim yang sudah menepos, yaitu Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di tempat-tempat yang tidak standar bisa tercipta makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan makhluk, keluar makhluk hidup dari benda mati, itu telur. Telur itu benda mati, 21 hari dikeram, dengan izin Allah berubah telur menjadi anak ayam, menjadi hidup. Ya, itu semua karena Allah, bukan semata-mata karena dikeremin, tapi itu semua karena Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan. Allah bisa merubah semuanya. Allah yang bisa menciptakan seluruhnya. Allah akan hancurkan semua ini. Kemudian Allah akan ciptakan kehidupan dengan sistem yang baru. Matematikanya baru, fisikanya baru, ukurannya baru. Semuanya baru. Semua ilmu akan hilang musnah. Bahkan ilmu medis kesehatannya pun hilang. Gak ada guna lagi. Karena fisiknya didesain dengan desain baru. Memang kulit yang lama, memang daging yang lama, tulang yang lama, tapi ada desain baru. Dimodifikasi. Untuk hidup di padang mahsyar. Kemudian dimodifikasi untuk hidup di surga, dimodifikasi untuk hidup di neraka. Itu semua kuasa Allah Azza wa Jalla. Karena siapa yang mampu membesarkan, mengagungkan Allah dalam hatinya, yang mengerti Allah Azza wa Jalla, maka dia bisa membesarkan Allah dalam salatnya, dan dia akan khusyuk dalam salatnya. Dan kekhusyuan salat kaum muslimin itu sebenarnya patokannya adalah ketika salat sendiri. Nabi SAW itu ketika salat sendiri, disitulah terlihat bagaimana kekhusyuan dan panjangnya beliau dalam, kekhusyuan beliau dalam menyembah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu juga beliau khusyuk, ya. Cuman salat fardu berbeda dengan salat sunnah. Salat fardu itu terikat. Imam terikat dengan makmum terikat dengan imam. Jadi masing-masing saling mengikat. Imam yang kelamaan akan didemonstrasi. Ya, akan diprotes. Gak apa-apa, itu hak makmum, gak ada masalah, udah kita sampaikan. Boleh makmum menyampaikan. Begitu juga makmum gerakannya yang ingin lambat terikat dengan gerakan imam. Tidak bisa lambat. Makmum yang ingin cepat terikat dengan gerakan imam yang lambat. Tidak bisa. Sehingga sebenarnya kekhusyuan salat kita itu terlihat pada salat sendiri. Nah, di sini kita balik lagi kaum muslimin dirahmati Allah. Ya, ada ayat wa qumu lillahi qanitin. Sembahlah Allah berdiri. Qumu, berdirilah lillah, untuk Allah, qanitin, yaitu dengan khusyuk. Qanitin dengan khusyuk, dengan lama. Qanitin itu bisa artinya khusyuk, bisa artinya lama. Bagaimana bisa khusyuk dan lama? Yaitu caranya agungkan Allah dalam hati antum sebelum salat, di luar salat. Baru ketika antum salat, antum akan mengerti sedang menghadap kepada siapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menanamkan keagungan tentang Allah di hati kita itu bukan perkara 1-2 hari. Ya, itu bukan perkara 1-2 jam. Memasukkan keyakinan di dalam hati antum tentang kekuasaan Allah,
itu perkara proses yang cukup makan waktu. Mana lebih gampang? Nyuruh anak antum sholat atau nyuruh anak antum yakin kepada kekuasaan Allah? Hah? Suruh sholat selesai beres. Mana lebih yakin? Mana lebih mudah? Nyuruh anak itu baca Quran atau meyakini isi Quran adalah dari Allah Azza wa Jalla? Mana lebih mudah? Suruh baca Quran. Masukin keyakinan itu tidak mudah. Dan orang sudah kebalik, dunia sudah kebalik. Semua dipandang yang salat, yang Qurannya bagus bacanya, yang hafalnya banyak, dia yang hebat. Belum tentu. Itu bagus, tapi itu zahir. Yang bagus adalah yang hatinya mengimani Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, mengimani Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Untuk menuju ke sana itu tidak mudah. Untuk menuju ke sana itu tidak mudah. Tapi targetnya ke sana sebenarnya. Target kita hidup adalah ke sana. Ta'zimullah. Kita belajar ilmu apapun yang kita pelajari, tujuannya adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qumu lillahi qanitin, sembahlah Allah dengan lama berdiri atau dengan khusyuk. Maka semenjak turun ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, khusyuklah menghadap Allah. Maka saat itu kami dilarang untuk berbicara. Maka tidak boleh lagi berbicara. Begitu, biar lebih khusyuk, biar lebih khusyuk. Nah, di sini ada contoh berbicara yang terjadi di saat itu. Yaitu kata Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, kunna nusallimu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fayaruddu 'alaina. Falamma raja'na min 'indi an-najashi sallamna 'alaihi falam yarudda 'alaina. فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلا. ما شاء الله. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, dulu sebelum kami hijrah ke Habasyah. Tahu hijrah Habasyah? Habasyah di mana Habasyah? Ethiopia. Di benua apa itu? Afrika. Jadi sahabat itu sempat pindah dari Mekah ke Ethiopia. Tapi Nabi nggak ikut. Ya, ini ada dalam sejarah. Mungkin Ustaz Hilmi sudah menjelaskan. Mereka pindah dari mana? Makkah Al-Mukarramah. Mekah itu bangsa apa? Etnisnya apa? Arab. Ethiopia etnisnya apa? Negro. Ya. Negro. Atau mungkin gelap lah, ya, gelap. Tapi di sana ada kerajaan, namanya kerajaan Ethiopia. Dulu di sana kerajaan besar. Kasihan sekarang, hidup itu diputar balikkan. Dulu raja, besok belum tentu raja. Di sana dulu ada kerajaan besar. Di Yaman dulu ada kerajaan besar. Di Palestina dulu ada kerajaan besar. Sekarang ada kerajaan besar di satu tempat, besok nggak ada, lihatin aja. Ya, tunggu aja, ada waktunya. Siapa yang sekarang menguasai dunia, besok akan hancur suatu saat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi hidup itu Allah balikkan. Wa tilkal ayyamu dawudaha bainan nas. Hidup itu kami putar balikkan. Ganti-ganti. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Habasyah. Anak ingin sedikit ngambil poin penting. Ethiopia, etnisnya apa? Negro. Negro, apa bahasanya? Hitam. Sementara bangsa sahabat adalah waktu itu Arab. Maka ada perbedaan suku, etnis, pasti ada perbedaan budaya, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan makanan. Itu yang pertama. Ada perbedaan sebenarnya. Kemudian yang kedua, jaraknya itu kalau mau ke Ethiopia, dari Jazirah Arabia ke Ethiopia, ada apanya? Nempel nggak? Ini benua Afrika, ini Jazirah Arabia. Nempel nggak? Nggak kan? Ada laut. Seperti kita dari
Dari mana tuh? Sini ke Aceh. Ya. Atau Bangkauni ke ya Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Begitu. Ada pemisahnya laut. Ya, bahasanya beda, sukunya beda, kemudian ada pemisahnya, laut. Jaraknya jauh. Ya, Ethiopia itu jauh kaum muslimin. Bagi umat Islam jauh. Umat Islam itu seringnya pergi kemana? Bukan umat Islam, orang Arab saat itu sering pergi kemana? Rihlat asyita wasaif. Mereka pergi kemana? Pergi musim dingin, musim panas. Mereka melakukan dua perjalanan. Satu ke Yaman, satu ke Syam, Syria. Itu dua itu biasa. Orang Mekah itu biasa ke Yaman, ke Syam. Yaman, ke Syam. Tapi kenapa, ada yang tahu gak? Kenapa Nabi nyuruh ke Ethiopia? Dan di Ethiopia agamanya juga bukan Islam. Agamanya apa? Kristen Nasrani. Kenapa? Apa sebabnya? Dakwah. Dakwah? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Sebab di sana ada seorang raja yang tidak akan terzalimi kaumnya. Berarti ada seorang raja yang adil. Adil. Itu sebabnya. Raja itu namanya Raja Najasyi, Ethiopia, dan raja itu nanti masuk ke dalam agama Islam. Al-adl, ada keadilan di situ. Ya, ada raja yang adil yang tidak akan dizalimi kalian oleh raja itu. Itu di sana. Ya, makanya ketika orang Quraisy datang membawa segenap hadiah untuk menyogok raja supaya raja memulangkan kaum muslimin, maka raja itu tidak memulangkan kecuali melakukan interview. Setelah dicek dan interview, apa yang terjadi? Ternyata ini kaum muslimin tidak melakukan kesalahan apa-apa. Mereka mengatakan, silakan tinggal di tempat kami dengan aman dan nyaman. Silakan kalian orang Quraisy pulang. Kalian tidak pernah mengambil tamuku, begitu. Jadi keadilan raja itulah yang menjadi sebab Nabi memerintahkan sahabat pergi ke sana. Dan raja itu akhirnya masuk Islam. Sedangkan di saat itu semua raja yang di Syam, di Yaman, di Persia, di Romawi, semuanya nggak adil. Semuanya Nasrani, semuanya tidak Muslim. Tapi ada satu yang adil. Makanya Nabi memilih ke sana. Jadi antum, kalau mau ngirim anak, memilih seseorang, patokannya adalah pilih orang yang tidak zalim. Itu amanah anak sampaikan. Kalau ada pemilihan, maka pilihlah orang yang adil dan tidak zalim. Apabila antum sudah dipimpin oleh orang yang zalim dan tidak adil, habis. Walaupun muslim. Ya, masih banyak muslim yang adil dan tidak zalim. Kaum muslimin rahmati Allah, intinya kita lagi ngomongin sahabat diperintahkan untuk pergi hijrah ke sana. Pulang dari sana, sebelum hijrah, kata Ibnu Mas'ud, kami itu ketika sebelum hijrah ke Habasyah, itu kami sholat, ya, Nabi sholat, kami ucapin salam, Assalamualaikum. Maka Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ini? Sebelum hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Kemudian kan setelah beberapa waktu mereka pulang dari Habasyah, ya pulang bersama lagi bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pulang. Pulang yang pertama itu tahun berikutnya, pulang yang kedua setelah Madinah, sahabat Nabi sampai Madinah. Ini yang pulang yang kedua. Berarti udah bertahun-tahun. Itu berapa tahun ya? Lama lah, 10 tahun lebih. Sahabat ada di Habasyah baru pulang. Pulangnya nggak ke Mekah, pulang ke Madinah. Subhanallah. Ya. Subhanallah, perjuangan para sahabat. Mereka harus meninggalkan kampungnya di Mekah, pergi ke Ethiopia. Kemudian Nabi pun diusir dari Mekah ke Madinah dan mereka akhirnya kembali ke Madinah. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Emang jadi sahabat itu berat ya. Ada cerita. Jam berapa nih? Masih ada waktu. Ada cerita. Ada cerita tabi'in. Tahu nggak tabi'in? Tabi'in siapa tabi'in? Berarti bertemu siapa tabi'in ini? Bersama sahabat. Bertemu dengan Nabi nggak? Enggak. Tabi'in ini bertemu dengan Hudzaifah. Hudzaifah ibn al-Yaman ini sahabat. Tabi'in bertemu sahabat, ya nggak?
tapi tidak bertemu Nabi. Ini tabi'in radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah meridhai mereka semua. Berkata kepada Hudzaifah, Hudzaifah, selamat bagi mata yang melihat Nabi. Ya, beliau membanggakan mata yang melihat Nabi. Fisik yang hidup bersama Nabi, selamat. Terus kata beliau, kata tabi'in, ini kata beliau begini, ya Hudzaifah, kalau kami hidup bersama Nabi, law ishna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraknahu yamshi 'alal ard. Kalau kami hidup bersama Nabi seperti kalian hidup bersama Nabi, maka demi Allah kami tidak akan membiarkan Nabi berjalan di atas tanah. Maksudnya apa? Kami akan muliakan, menggendongnya. Itu hiperbola ya. Ingin kami muliakan, bahkan kalau perlu Nabi jangan sampai injak tanah. Kata siapa? Tabi'in. Apa kata sahabat Hudzaifah? Diomelin sama Hudzaifah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Allah telah menyelamatkan kalian. Allah telah meringankan kalian dalam Islam. Kamilah yang sudah menerima beban itu. Kami mendampingi Nabi harus berhadapan dengan ayah dan anak-anak kami. Wah. Kami mendampingi Nabi harus diusir dari kampung kami. Kami mendampingi Nabi harus berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian telah dicukupkan oleh kami. Bersyukurlah kepada Allah menjadi generasi tabi'in. Emang gampang? Belum tentu. Ya, belum tentu. Maksudnya Hudzaifah, belum tentu ente mau ikut perang. Boro-boro mau Nabi ikut perang aja belum tentu. Ikut hijrah aja belum tentu mau. Makanya bersyukur kalian sudah dicukupkan oleh kami. Gitu. Maksudnya sahabat itu berat, Syekh. Kita kadang menghayal seandainya saya hidup di zaman sahabat. Ya Syekh, kabur ente, jangan-jangan. Kita tuh udah generasinya sekarang udah iman sekarang. Tidak mudah jadi sahabat itu. Harus cerai dengan istrinya ketika hijrah, diambil istri sama mertuanya. Enggak mudah, Syekh. Sama istri hijrah di tengah dijegat. Sini anak saya dibalik. Mau pilih mana? Mau balik. Ya udah saya milih sama istri saya. Kagak. Udah ambil istri saya. Berangkat hijrah. Karena harus menemui Rasulullah SAW. Emang gampang. Di tengah jalan. Suhaib ketika hijrah. Dijegat. Ngapain kamu hijrah? Mana harta kamu? Mana perbendaharaan kamu? Kasih tahu kami. Kalau enggak kamu enggak bisa hijrah. Kasih tahu. Saya simpan di sini. Berangkat ya. Enggak mudah, Syekh. Hidup menjadi sahabat adalah hidup yang paling berat. Dan mereka adalah hati-hati yang sangat kuat dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kagak bisa, kerjanya ngobrol, nonton, mana bisa berjuang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak bisa. Sahabat itu tidak ada waktu kecuali untuk berzikir, menuntut ilmu, membela agama Allah azza wajalla. Apa Allah berfirman? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman, yakni para sahabat, adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Ini, mereka ini. Mereka tidak ada ragu sedikit pun. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim anfusihim. Tidak ada sedikit pun ragu terhadap akhirat, maka mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Bisa kagak? Jihad pakai harta dan jiwa. Boro-boro pakai jiwa, pakai harta aja enggak bisa. Baru sumbangan sedikit aja udah fotonya kemana-mana. Kaum muslimin dirahmati Allah. Ya ini ini sahabat itu radhiyallahu anhum perjuangannya berat. Buktinya tadi hijrah ke Najasyi ke Habasyah, nggak pulang ke kampungnya tapi malah pulang ke kampung yang lain, ke Madinah. Nah ini ketika mereka pulang ke Madinah, mereka melihat Nabi SAW dan mereka melihat Nabi lagi sholat. Kemudian mereka mengucapkan Assalamualaikum dan Nabi tidak menjawabnya. Kok tidak dijawab ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, salat itu penuh dengan kekhusyuan kepada Allah, maka tidak diperkenankan menjawab salam manusia yang lain. Maka dari sini keluar hukum tidak boleh menjawab salam. Kalau mau jawab kemarin pakai apa? Isyarat. Nah gitu ya. Begini. Coba antum jangan iseng juga orang lagi sholat Assalamualaikum.
Kecuali antum masuk, istri antum lagi sholat, assalamualaikum, itu istri boleh gini, antum boleh gini. Apa? Coba aja. Gak usah ragu, tenang aja, itu benar. Yang salah adalah waalaikumsalam. Itu salah. Itu contoh pertama. Contoh kedua yang tadi, yang bersin. Ini hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Di sini dijelaskan bahwa ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, ada seseorang yang bersin. Ajib. Kemudian dijawab oleh temannya seperti tadi, yarhamukallah, dan seterusnya. Ya. Kemudian bahkan ini sampai rame ya. Kalau lihat hadis ini, Anda bacakan aja artinya deh. Jadi gini. Pada suatu ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada yang bersin. Maka beliau yang cerita ini, Muawiyah mengucapkan, yarhamukallah. Semoga Allah memberikan kamu rahmat. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian orang-orang pun melirik kepada Muawiyah. Lagi sholat, ajib, yarhamukallah. Kemudian orang-orang melirik kepadanya. Ya. Hingga saya ngomong lagi. Ya, ini orang pada matanya pada ngelihat saya nih kanan kiri, saya merasa nggak nyaman. Kemudian aku bilang kepada mereka, celaka kalian. Dia malah ngomong lagi, nambahin ngomong lagi, celaka kalian. Ngelihat saya seperti itu. Kemudian orang-orang akhirnya makin parah lagi, nepuk tangan. Karena kemarin ini juga sama nih, seharusnya kalau laki-laki tidak boleh nepuk tangan. Nepuk tangan itu untuk perempuan. Jadi harusnya subhanallah. Nah, ini maka nepuk tangan di atas paha masing-masing. Ya. Pada nepuk tangan supaya siapa namanya? Si Muawiyah radhiyallahu anhu tidak berbicara lagi. Kemudian akhirnya selesai. Muawiyah pun tutup tidak berbicara. Jadi bicaranya dua. Yang pertama jawab bersin, yang kedua bilang celaka kalian. Kemudian setelah sholat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menanyakan pada mereka dan mengajarkan kepada mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pertama gini. Yang pertama, Nabi saat itu tidak marah kepada Muawiyah. Itu pertama. Nabi tidak marah. Yang kedua, Nabi tidak mencaci siapa? Muawiyah. Yang tadi bikin gaduh. Ini hebatnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau hanya menghadap ke belakang, tidak mencaci, tidak memarahkan, tidak meremehkan. Beliau mengasih penjelasan. Ini harusnya nih, ya. Jadi kalau ada yang salah, ada yang khilaf dalam sholat, jangan dicaci maki. Cukup, nggak apa-apa. Nabi memberikan penjelasan. Sesungguhnya sholat ini tidak patut dicampuri oleh perkataan manusia sedikit pun, karena sholat ini semata-mata hanya untuk Allah, bertasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Apakah orang tadi suruh ngulang? Tidak, sebab orang tadi belum mengerti. Jadi kesimpulannya, berbicara dalam sholat, apabila dia sudah mengerti sekarang, mengerti, jawab salam, jawab bersin, itu kalau sengaja hukumnya batal. Tapi kalau tidak sengaja maka hukumnya tidak apa-apa. Tidak sengaja atau belum tahu, ya, maka tidak apa-apa. Bagaimana dengan kaget, suara kaget? Latah ya. Kita lagi sholat, ada cacing apa? Cicak jatuh. Cuk. Gitu. Ya, pokoknya sesuatu yang latah dan ringan di sini dibolehkan
selama tidak berdasarkan kesengajaan, ya, maka tidak apa-apa seperti itu. Maka insya Allah itu tidak apa-apa karena tidak disengaja. Tidak disengaja. Wallahu a'lam. Baik, inilah hal yang membatalkan sholat. Ada 3. 1 makan, batal. 2 minum, batal. Kecuali makanan dan minuman yang sisa dalam mulut tidak batal. Kemudian yang kedua adalah berkata-kata dengan sengaja atau berbicara dengan sengaja di luar bacaan sholat, itu batal. Kecuali dia belum tahu atau kecuali dalam keadaan tidak sengaja, terkejut yang tidak sengaja, maka hal itu insya Allah tidak batal. Misal lagi sholat nih, ya, tahu-tahu dikabarin, bang, ayah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau dia sengaja, dia sadar, kemudian dia baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu di luar salat, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu. Tidak bisa, dia tetap fokus ke bacaan salat, tidak dimasukkan kata-kata yang lain. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Ada pertanyaan? 9:29:25. Ada pertanyaan? Mengenai berkata-kata dalam salat, makan dan minum dalam salat yang membatalkan? Yang membatalkan yang apa? Yang sengaja. Yang tidak sengaja dimaafkan. Iya ya. Kadang suka dikencengin ya. Kalau ngelihat dari cara Nabi, selesain sholat dulu. Jadi kita seperti Nabi, selesain dulu. Ya habis itu kalau emang berani atau kita kenal dia ya sampaikan. Cuman kadang begitulah, disampaikan malah marah. Terus besok nggak mau sholat lagi. Terkadang hal-hal seperti ini memang disabarin aja dan disampaikannya setelah sholat. Nah, wallahu a'lam. Baik. Itu saja yang benar dari Allah, yang salah dari anak, mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.